Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Camat beserta stafnya, kepada Bapak Kepala Desa Karanglayung beserta jajarannya, kepada Ketua DKM Masjid Shiratal Mustaqim, tokoh masyarakat, para sesepuh, asatidz dan asatidzah, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Shiratal Mustaqim rahimakumullah. Untuk edisi di hari Jumat ini, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2022, di mana di hari ini adalah momen bersejarah organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Di hari kebangkitan nasional ini, di hari Harkitnas ini, marilah saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya masyarakat Desa Karanglayung dan umumnya masyarakat Kabupaten Indramayu dan seluruh warga negara Indonesia. Mari kita bangkit setelah kita mengalami di 2 tahun lebih, dari tahun 2019 sampai tahun di 2022 ini, dengan adanya coronavirus disease 19. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indramayu, menjadi masyarakat yang sehat walafiat, dan melalui program Ibu Bupati, semoga Indramayu ke depan akan dibawa menjadi masyarakat yang adil, makmur, toto, tentrem, kerto, raharjo. Untuk di kesempatan pagi hari ini, saya akan mengurai sedikit surat dalam Al-Quran yang biasa dibaca oleh seluruh umat muslim di seluruh antero jagat raya, bahwasanya jikalau kita dalam mendirikan sholat harus membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Rahman Rahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami mengabdi. Abada ya'budu itu maknanya mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, melainkan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena kata tunjukilah dan bimbingilah itu berbeda. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim adalah bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Umat Islam di seluruh dunia, negara-negara Islam dimanapun berada, setelah kita umat Islam yang beriman mendirikan puasa di bulan suci Ramadan, ada tradisi khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, adanya acara halal bihalal. Halal bihalal ini diadopsi, diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Asal kata halal bihalal, saya akan mengemas dalam perspektif linguistiknya. Asal kata halal bihalal itu dari mana? Menurut persepsi umum bahwasanya halal itu adalah boleh. Halal bihalal artinya pertemuan momen bernostalgia kurang lebih 1 tahun lebih yang diadakan setelah Lebaran Idul Fitri, bertemu dengan sanak famili, handai tolan, kerabat, sahabat, dan yang lainnya, yang isinya adalah saling maaf memaafkan. Halal bihalal, halal itu maknanya boleh. Kalau halal maknanya boleh, lawan katanya adalah tidak boleh. Dan meminjam kalimat dari bahasa Arab halal ini, lawan katanya boleh, berarti haram. Haram berarti artinya tidak boleh. Kalau halal ditarik dari kata kerja verb, asal kata halla yahillu halalan, artinya boleh. Tetapi kalau masdarnya halla yahillu hillan, artinya penyelesaian. Jamaknya adalah al-hulul. Kalau inhilal artinya dekadensi, seperti kata inhilal akhlaqi, artinya dekadensi moral. Kalau mahlul maknanya larut. Itulah beberapa variasi dalam bahasa Arab dari kata halal. Sedangkan kata haram dipinjam dari bahasa Arab, asal katanya hurmah, artinya hormat. Seperti saya menulis surat kepada Ibu Bupati yang isinya, kepada yang terhormat Ibu Bupati. Kalau bapak-bapak juga di tahun sekarang terpanggil untuk menunaikan ibadah haji, nanti mendirikan rukun haji, bertawaf berkeliling Ka'bah. Ka'bah itu berada di Masjidil Haram. Kalau haram itu artinya tidak boleh, berarti Masjidil Haram itu artinya masjid yang tidak, yang benar adalah Masjidil Haram itu artinya masjid yang terhormat atau masjid yang mulia.
Dalam Al-Quran ditegaskan, proposal awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Makanya dalam suratul Fatihah ada kontrak monoloyalitas yang disebut kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jangan mengabdi kepada siapapun, kepada jin, kepada manusia, ataupun kepada siapa saja. Kontrak monoloyalitas kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa khalaqalakum, dan Allah mencipta semua ini untuk kamu. Ma fis samawati, apa yang berada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang berada di bumi. Makanya muncul qaidul fiqhiyah yang berbunyi al aslu fil asya al ibaha atau al halalu. Hukum asalnya itu semuanya adalah boleh, illa maqama alaihi dalilun ala haramihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang berikutnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan untuk kamu makan daging bangkai. Bangkai itu alias batang. Waddamu, dan darah. Walahmul khinziri, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan atau binatang yang disembelih tanpa mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihukuminya adalah haram. Yang kedua, bapak-bapak merokok ya. Apakah hukumnya merokok? Hukum merokok itu adalah makruh. Artinya kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Bahkan ada yang menghukuminya, perokok aktif itu hukumnya adalah haram katanya. Kenapa? Membahayakan bagi kesehatan manusia. Tetapi dalil yang spesifiknya, yang otentiknya itu tidak ada. Dan di acara halal bihalal ini, umat Islam setelah kita mendirikan puasa 1 bulan penuh, kita saling memaafkan dengan keluarga, sanak famili, handai tolan, sahabat, dan lain sebagainya. Semoga kita semua kembali ke fitrah. Dan arti halal bihalal itu maknanya adalah kita reposisi kembali, menempatkan tempat yang sebenarnya. Artinya profesinya kita masing-masing ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan ada overlapping of interest, jangan ada menindih pekerjaan-pekerjaan orang lain. Jikalau Anda seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang baik. Jikalau Anda sebagai petani, jadilah petani yang baik. Jikalau Anda sebagai seorang stakeholder, jadilah sebagai stakeholder yang baik, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Orang yang baik adalah orang yang selalu berbuat amal soleh. Artinya orang bodoh engkau ajari, fakir, miskin, yatim piatu, orang jompo dan anak terlantar,
engkau kasihi sandang, pangan, dan papanya. Jikalau engkau orang yang tidak punya apa-apa, berdermalah dengan tenaga dan berdoanya saja. Semoga untuk kajian di pagi hari yang cerah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, itu saja yang saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dengan aktivitas sehari-harinya. Sekian saja dan mohon maaf, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.